Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Izinkan di sini saya mau berbagi mengenai bagaimana cara menyelesaikan salah satu sertifikat kompetensi internasional dari Coursera. Oke, saya izin untuk berbagi layar terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk Coursera yang akan kita selesaikan dalam sertifikasi ini, namanya adalah ini ya, build a full website using WordPress yang dilaksanakan di Coursera Project Network. Nah, nanti langkah pertama yang harus dilakukan, tuliskan dulu ya ini, build a full website using WordPress. Nah, nanti ini cari yang Coursera. Jadi yang pencarian paling atas, build a full website using WordPress Coursera, ini diklik. Nah, nanti klik yang paling atas. Oke. Nah, nanti kalau udah sampai di homepage-nya seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah silahkan Anda semua ini ya, mendaftar gratis, diklik. Kemudian untuk login, silahkan lanjutkan dengan Google. Lanjutkan dengan Google ini nanti silahkan Anda pilih mail UNES Anda masing-masing ya. Oke, nah ini sudah masuk ya teman-teman. Nanti akan muncul build a full website using WordPress. Nanti mulai belajar dari proyek terpandu ini, klik lanjutkan. Nah, nanti di sini ada zona waktu, ini bisa disilang atau disesuaikan untuk memudahkan bisa disilang saja ya. Nah, ini nanti di sini ada di bagian sebelah kiri ya, teman-teman bisa lihat ini ada proyek, kemudian nilai, catatan, forum diskusi, pesan, dan juga proyek info. Nah, ini akan ada beberapa hal yang harus Anda selesaikan. Satu hal yang harus Anda cermati di sini ya, jatuh temponya proyek ini. Jadi memang ketika Anda membuka, pastikan Anda memiliki waktu luang untuk menyelesaikan course ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 completion yang harus Anda selesaikan. Kita akan mulai dengan completion yang pertama. Welcome to your guide project. Ini bisa diklik mulai. Nah, di sini teman-teman, ini ada video. Video 30 detik ini harus disimak ya. Silahkan disimak terlebih dahulu. Is a cloud desktop right in your browser. No download required. In a split-screen video, your instructor guides you step by step. Have a question or want to discuss your course content with peers? Check out our community discussion forums. Here you can ask for help, have in-depth conversations, and check out the latest conversations happening in the community. Be sure to pay it forward and engage with your peers that are asking for help too. We are thrilled you are here, and we wish you the best of luck as you embark on this journey. Oke, kalau sudah selesai, nanti ini ya, kalau sudah selesai akan ada tanda centang di sebelah sini. Ini menandakan bahwa Anda sudah menyelesaikan completion yang pertama. Nah, sekarang completion yang kedua ini terkait dengan project based course overview. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Kemudian ada course structure. Pokoknya setiap eh, completion ini harus dilakukan. Termasuk ini ya, project structure-nya ini ada 7. 7 ini nanti akan dijelaskan melalui video, yang videonya itu harus Anda lihat, karena nanti setelah selesai melihat video, itu nanti akan ada soal yang menentukan Anda itu lulus atau tidak lulus. Oke, ini sudah dibaca sampai bawah, kemudian klik tandai sebagai selesai.
Kemudian setelah itu pergi ke item berikutnya. Nah, di sini ada community discussion forum. Ini juga, ini Anda boleh ya mengikuti diskusi dengan klik, 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 klik. Nah, nanti kalau sudah selesai, tandai sebagai selesai dan juga pergi ke item berikutnya. Oke, ini ya, ini sudah tiga, satu, dua, tiga. Nah, kita pergi ke item berikutnya. Nah, ke item berikutnya ini berisi lab yang harus Anda selesaikan. Jadi labnya ini bagi Anda yang sudah pernah ikut sertifikasi Google ya. Jadi memang di setiap proses sertifikasi itu memang ada lab. Lab ini ibaratnya semacam kursusnya gitu ya, kursusnya yang nanti harus Anda ikuti gitu. Nah, kita bisa launch lab atau meluncurkan lab, bisa diklik. Oke, ini bisa pilih salah satu ya, teman-teman ya. Buka sendiri atau belajar berdampingan. Ini kalau sebagai orang yang masih baru belajar, saya sarankan klik yang belajar berdampingan. Oke, nah ini ya, jadi 0 sampai dengan 7. Artinya ada 7 lab yang harus Anda selesaikan. Caranya bagaimana? Ini dilihat ya, teman-teman ya. Ini videonya, silahkan bisa dilihat. Paling durasinya ini sebentar ya. Durasinya ini sedikit-sedikit, ya, sebentar-sebentar. Nanti silahkan Anda selesaikan video 1 sampai dengan 7. Ini misalnya kalau Anda sudah menyelesaikan satu video ya, ini sudah selesai, melihat, Anda boleh membuat catatan-catatan kecil nanti ketika melihat videonya, karena nanti setelah ini ada kuis yang harus Anda selesaikan yang jawabannya itu ada di dalam video. Ini kalau sudah bisa tandai sebagai selesai. Kemudian nanti di sini tertulis 1 dari 7 selesai. Oke, buka instruksi berikutnya. Ini adalah video kedua. Video kedua silahkan di play, kemudian diselesaikan. Anda juga boleh membuat catatan-catatan kecil berkait dengan informasi penting yang terdapat di dalam video. Welcome. Nah, ini ya. Ini langsung saya cepatkan aja. Nanti silahkan Anda simak sendiri. Nanti kalau sudah selesai, Once we have finished. ini paling durasinya hanya eh, 10 menit, gitu ya, 7 menit, 9 menit, ya, tidak lebih dari 15 menit. Jadi kalau sudah, tandai sebagai selesai. Nah, ini 2 dari 7 selesai. Buka instruksi berikutnya. Nah, ini juga sama. Ini silahkan di play. Ini durasinya juga pendek ya, 11 menit. Welcome back. And the last. Nanti silahkan Anda simak. Anda juga boleh membuat catatan-catatan kecil. Kemudian kalau sudah, tandai sebagai selesai. 3 dari 7 selesai. Oke, buka instruksi berikutnya. Nah, ini sama ya, nanti silahkan di play, disimak. Ini sekitar 11 menit. Ini saya cepatkan saja. Kemudian kalau sudah selesai, nanti tandai sebagai selesai. Nanti ada tandanya 4 dari 7 selesai. Buka instruksi berikutnya. Nah, ini juga di play. Ini hanya 8 menit. Silahkan nanti disimak dan buat catatan penting. Kalau sudah, tandai sebagai selesai. Nanti tandanya di sini 5 dari 7 selesai. Nah, sekarang kita ke video ke-6 dengan buka instruksi berikutnya. Nah, ini Welcome back. hanya 9 menit. Ya, nanti bisa disimak juga. Ini saya skip dan saya lanjutkan. Tandai sebagai selesai. Ini 6 dari 7. Ini jadi video terakhir ya. Buka instruksi berikutnya. Nah, ini 10 menit. Nanti silahkan disimak. Nah, ini nanti kalau sudah, tandai sebagai selesai. Pastikan ini 7 dari 7 selesai ya, teman-teman. Ini kalau misalnya diklik bagian bawah, ini video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya itu selesai. Pastikan semuanya selesai. Buka instruksi berikutnya.
Nah, nanti silahkan Anda bisa menyelesaikan proyek yang ada di sini, ya. Kalau sudah, nanti simpan seperti itu. Nanti kalau sudah, Anda bisa kembali ke laman utama di sini tadi ya. Nah, nanti silahkan Anda buat rekaman. Ini karena saya menggunakan Zoom, jadi saya tidak bisa merekam. Tapi nanti Anda silahkan ya dilakukan rekamannya itu. Baik, kemudian nanti kalau sudah menyelesaikan tadi rekaman di labnya, sudah selesai dengan lab, Anda kembali ke course yang Coursera tadi ya. Jadi kan kita tadi untuk lab kita membuka jendela yang berbeda, nanti kita kembali ke jendela awal. Nah, nanti di bagian bawah pergi ke item berikutnya. Nah, ini nanti dibuat ini soal ya, mengerjakan soal ya, teman-teman ya. Soal-soal ini sumbernya ya dari video yang tadi sudah disimak, 7 video tadi. Jadi bisa lanjutkan. Nah, ini bisa silahkan nanti dijawab. Where is the site set up list for the new website located? Ini jawabannya adalah di My Home Dashboard. Kemudian, why is the homepage of a website important? It's a website visitor first impression. Kemudian, when adding an image to your website, where is the image stored on WordPress? Ini jawabannya adalah in my media library on WordPress. Kemudian, which link allow the user to see how the website will appear when it's published? Ini jawabannya adalah preview. Kemudian, how does the user add a link to content text on a new page? How does ini jawabannya adalah highlight, choose the link to and the URL. Kemudian, how does a user delete a social media icon? Ini adalah select the icon. Klik delete from the toolbar drop-down menu. Kemudian, which button allow the user to save change made to a page on the website? Ini jawabannya adalah update button. Kemudian, where does the page menu appear in a WordPress? Ini jawabannya adalah main WordPress dashboard. Kemudian, who can see a website when it's set to private, the developer and the admin only. Kemudian jangan lupa klik centang. Terus di sini Anda bisa menuliskan nama Anda ya. Contohnya adalah Kota Ayunaina. Kemudian kirim.
Nah, teman-teman yang harus menjadi perhatian adalah untuk lulus itu minimal 80% benar. Nanti seandainya Anda mengerjakan dan ternyata belum mencapai 80%, nanti boleh untuk mengulang, gitu ya. Boleh untuk mengulang sampai dengan mendapatkan 80%. Nah, oleh karena itu, nanti kalau misalnya ada yang salah, juga nanti di sini ada tulisannya, ini salah, gitu ya. Nanti Anda bisa menyimak video ke-5, atau video ke-6, atau video ke-7. Nah, nanti Anda bisa buka lagi tadi ya di video ini untuk memastikan jawaban Anda benar. Tuh, nanti kalau sudah minimal 80%, nanti bisa klik item berikutnya. Nah, kemudian Anda bisa mengisi survei, ya. Ini diisi ya nanti surveinya. Kemudian kalau surveinya sudah diisi, nanti bisa pergi ke item berikutnya. Nah, ini kan diminta untuk mengisi refleksi. Explain the importance of the homepage on website. Anda bisa menuliskan tanggapan Anda di sini, ya. Ini tadi saya sudah menyiapkan tanggapan. Nanti bisa diisikan, ya bebas ya Anda mengisikan refleksinya dalam bentuk seperti apa. Terus nanti klik membalas. Ya, nanti kalau sudah, nanti silahkan bisa pergi ke item berikutnya. Nah, ini ya, tandai sebagai selesai. Nah, kalau sudah selesai, nanti kunjungi beranda course. Diklik ya, kunjungi beranda course. Nah, di sini nanti Anda akan diminta untuk verifikasi, ya, verifikasi nama yang akan muncul dalam sertifikat Anda. Nah, pastikan nama depan dan nama keluarga itu harus diisi. Dua bidang ini harus diisi. Nama depan dan nama keluarga harus diisi. Kalau untuk nama tengah tidak harus diisi, tetapi kalau nama depan dan nama keluarga harus diisi. Ini misalnya ya Frota Ayunaina. Nah, ini kemudian centang, lalu kirim. Kemudian simpan, gitu ya. Setelah Anda menyimpan, Anda bisa kembali ke sini ya, ke course tadi, kemudian lamannya bisa di-refresh. Nah, ketika lamannya sudah di-refresh, nanti ini akan muncul sertifikat Anda. Anda juga bisa langsung menambahkan sertifikat ini di LinkedIn, gitu ya, di LinkedIn langsung. Nah, kalau mau mengunduh bisa lihat sertifikat kursus, kemudian unduh sertifikat. Nah, ini ya, unduh sertifikat. Nah, nanti bisa Anda simpan. Ya, disimpan. Dan selesai. Anda sudah memiliki sertifikat eh, ini ya, sertifikasi internasional dari Coursera. Langkah selanjutnya, sertifikat yang sudah Anda dapatkan ini, silahkan nanti diunggah di My UNES Student. Oke, itu semoga semuanya lancar dan semuanya lulus. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good.